yang berada tepat di atas high ground mereka. Dua tempat ini saling counter. Dari bukit tuh nggak counter rumah, rumah juga nggak counter bukit kalau sampai zona kebental ke bawah. Betul, jadi saling mengcounter satu sama lain. Sementara tim Secret akan menghentikan langkahnya sejenak. Yuhaik terkena beberapa tembakan bahkan sampai low. Kontrol aim yang bagus dari Yureli tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari Yuhaik. Oh, dari tim Secret. Yuhaik bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak ada backup fire dari tim Secret yang lainnya. Matoy hanya bisa memantau dari arah bebatuan, tapi pinggangnya udah mulai kelihatan belum bertembakan dari Matoy. Dia punya SKS di tangannya dengan scope yang panjang. Betul, kita bakal juga ada pergerakan dari tim TS akan mereka coba tabrak rumah atau mungkin bakal menghindari lewat belakang bukitnya. Karena masa recovery cukup baik juga, tapi itu bakal serang Matoy. Sudah menggunakan tembakan andalan dia, tembakan seorang Matoy, SKS, Raja SKS nih pas. Betul, Raja SKS. Apakah akan terlihat kemampuan SKS dari Matoy? Tapi di sisi lain, Martin menjatuhkan satu pemain RRQ di tepi tertangkap. Dan kali ini dua tapping SKS berhasil connect ke arah badan dari Yureli. Yureli langsung turun lagi ke arah tangga untuk mengatur tempo dan melakukan healing. Tapi di sisi lain, Microwave berhasil mendapatkan satu pemain dari Mega Encore. Terkena granat dari Bigetron Red Alien. Sementara Matoy harus melakukan setup smoke terlebih dahulu. Dia dalam posisi yang sangat terhimpit karena Bluezone juga sudah mulai bergerak. Sementara Bigetron berhasil meledakkan mobil dari tim Mega. Dua pemain kenok, satu orang berada di dalam shake. Sementara Paradox masih membuka view-nya ke arah Bigetron Red Aliens. Dan Zuxi akan melempar granat berikutnya lagi ke arah lempengan yang mungkin bakal meledak. Tidak memberikan efek yang terlalu banyak juga. Sementara Vexa masih bisa bertahan. Matoy terkena headshot oleh Jill. Oh, nggak headshot, tapi dia kenok. Rotasi berarti TS dan kepotong jalur rotasi mereka. Tapi Better tampaknya bakal coba untuk memotong rotasi aja daripada menghalangi tim Mega secara langsung. Tapi Ryzen sudah melakukan posisi flanking juga, berusaha mencari anggota Mega yang mungkin bakal sedikit out of position. Matoy Lancy bakal kenok kali ini, dan kita bakal lihat ya fight di ujung-ujung zona. Ryzen ngokang bom, lempar bom, mantul bomnya dadar. Tampaknya belum sampai ke targetnya ya, tapi itu bakal ada Ryzen bakal spray down. Dan dapatkan satu korban lagi dari tim Mega, kali ini bakal bertahan juga. Spray down kedua, belum mendapatkan korban tambahan, tapi bom akan digaukang lagi kali ini dari tim Mega. Cukup terpuruk dan kali ini Ryzen ya tahu di mana posisi lawannya. Dilempar bom, ditimpuk dan Dua granat itu deket banget sama Ryzen, meledak memberikan efek damage ke arah Luxir juga Ryzen, tapi mereka masih bisa bertahan di arah Water Tower. Underwater Tower masih bertahan kali ini dan bakal dilempar granat berikutnya. Sementara Microbay lebih memilih untuk melakukan rotasi dan Zuxi yang membuka jalan berhasil mendapatkan Childs, langsung dipulangkan ke arah lobby. Salah satu pemain dari Childs. Iya, kita sendirian loh dia buka jalan. Last man standing. Dari tim Charles pun take down, tapi kita bakal dari BTR yang kendaraan yang secukupnya doang kali ini, minimalis dengan dari BTR bakal pindah, tapi BTR Zuxi bakal cover teman-teman juga, dan Ryzen bakal kenok. Apakah Ryzen selamatkan atau mungkin ditinggalkan kali ini? Lemparan asap dilempar juga untuk cover, dan Yudo pulang di posisi ke-12 pada game kali ini. Betul, Yudo bertahan di posisi ke-12, sayang banget, ke-13, ke-13, hanya tinggal 12 tim yang tersisa, dan Mega sedang dalam posisi yang terhimpit. Dua pemain mereka kenok, bahkan Ulu juga sedang melakukan fight. RRQ pun harus puas di urutan ke-12 kali ini. Charles bakal melakukan fight, tapi ada Blue Zone yang menyakitkan, plus ada yang melakukan hit dari arah lain. Winter menjatuhkan satu pemain dan sudah mulai bangkit. No Mercy berhasil mendapatkan satu pemain, bahkan kali ini sudah berhasil mendapatkan point kill harusnya buat Morph satu tadi dari No Mercy. Oh, ini Morph bertahan loh pas. Yap, Morph bertahan sampai 9 kali dan masih dapetin kill tambahan juga menuju ke arah tim Geyser Charles. Lawan besar berarti Morph minimal udah kumpulin 4 poin, lumayan nih. Ya, lumayan untuk di awal-awal ya, padahal mereka pincang tadi di awal-awal. Dua pemain Morph masih bertahan karena 3 circle mereka tidak berpindah. Dua pemain terakhir dan bener banget Flow BTR bakal perang dengan TSM terlebih dahulu. Kali ini sudah mulai melakukan push. Ryzen menjatuhkan satu orang dan Ryzen juga terjatuh. Kali ini hanya menyisakan satu orang terakhir dari Bigetron Red Aliens. Morph dapetin kill kali ini, curi dari tim BTR juga. Kita bakal apakah dari tim Morph dan juga BTR bakal berperang atau saling menahan kali ini ya? Hanya tinggal Zuxi loh. Masih dilempar juga. Zuxi bakal bertahan dan Microboy bakal coba merangkak. Oh, di push. Oh no man, bukan halang bagus buat Bigetron. Zuxi terjebak di lantai 2, ini bakal dilempar granatnya perlahan-lahan, tapi pasti bakal dipantulin ke bagian atas. Ini bakal menjadi bombardir untuk Zuxi. Hanya seorang diri, dia mengganti formatnya dengan mengganti modenya dengan FPP. Zuxi seorang diri aja hanya dengan AKM-nya, 40 peluru di klip. Kalau masuk udah pasti meninggal. Ini peluru 7 cuy, AKM cuy. Betul. Tapi kayaknya 2 orang, 3 orang yang bakal masuk karena Microboy masih bersembunyi juga di arah Broken Wall. Sementara Zuxi harus fokus menghadapi pemain-pemain dari TSM yang bakal masuk ke arah atas. Lempar granat lagi ke bagian atas. Oh my god, meledak. Sudah ada api asmara yang terbakar juga, tapi Bigetron harus puas di posisi ke-7. Sementara Morph masih bertahan dengan 2 player yang tersisa. No Mercy masih bisa survive sejauh ini. Itu nggak salah nitik rumahnya. Iya, rumahnya sampai habis. Itu rumah. Terus di luar tuh Kesatria bener-bener ngejagain mereka loh pas. Kesatria TSM menjaga tim Morph hingga akhir permainan pas. Betul. Ini 4 circle.
Nggak pindah. 4 circle mereka nggak pindah. Wah, bahkan mereka sedikit melakukan penyayuran dari steal kill. Berapa kill ya? 2 atau 3 kill harusnya udah ada. Lumayan banget Iya, loh. 3 kill. Minimal 9 poin lepas. Harusnya. Minimal udah nih. Yes, masih di awal-awal. Ada 6 tim yang tersisa kali ini. Dan masih bertarung, bergerak layaknya sebuah unit dari tim-tim yang masih bertahan dengan Betul. keempat player mereka. Velmot akan melakukan revive terlebih dahulu karena 1 knock dari tim Valdus. Sementara TSM sedikit melihat pergerakan dari Valdus, belum berani menembak, dia hanya sedikit memantau dan memberikan marking kalau di sana ada musuh. Betul, kita bisa doakan bersama kali ini ya. Tim-tim tumbang dulu sebelum morph kali ini ya. Itu bakal kali dari seorang Neo, bakal nembak dan what a nice shot dari seorang Neo. Itu bahkan 2 korban yang di-steal oleh OR. OR kembali nyayur ketika weekday ya. Betul. Lagi-lagi nyayur, tapi di Super Weekend mereka agak melempem dan Valdus sudah dipulangkan ke arah lobby. 5 tim tersisa termasuk Morph. Masih ada tim Indonesia. Hashtag jangan lupa woi, Indo Pride dan juga Gaspol. Valdus sudah mulai dipulangkan ke arah lobby, sementara TSM yang masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka walaupun dipush sama Bigetron. Mereka masih bisa bertahan ya, walaupun hanya mendapatkan ya 2 poin kill. It's okay lah, yang penting itu poin kill cuy. Betul banget, mereka permainan cukup baik juga, tapi itu bakal dari tim Morph yang akankah mereka bertahan kali ini, bertahan hingga akhir permainan. Dari OR juga lagi berusaha untuk langsung melakukan healing dan maju ke arah safe zone. Mereka sudah merevive juga, dan kali ini dari tim Morph ya, kalau dapetin last circle bisa chicken sih mereka. Iya, kalau mereka dapetin last circle mereka bisa chicken karena lihat area depannya tuh open field semua. 10 poin lepas dari seorang Morph ya, tim Morph ya, 2 orang doang bertahan hingga 10 poin kali ini minimal. Betul. Tapi yang jadi masalah peluru mereka masih banyak atau enggak? Nah itu dia, karena mereka di awal-awal, tapi harusnya mereka looting lumayan sih pas. Mereka tuh nembak nggak baik-baik banget pas. Mereka hanya nembak ke kira-kira ke orang yang bisa menjadi poin buat mereka. Steal kill lah, Ya, steal kill dong di awal-awal. Lumayan. Sementara FS cukup dekat di sana di arah broken wall-nya. RCS susah bergerak kasih, tapi Wah, kita lihat di lawan minimapnya. Oh my god, Morph harus bergerak cukup jauh dan ini benar-benar open field untuk masuk ke dalam circle dan sudah ditungguin juga sama tim FS. Gua nggak terlalu peduli dengan FS-nya, tapi yang jelas ketika Morph bergerak akan ditembakin sama TSM karena TSM berada di sebelah kiri dia dan kemungkinan akan mengincar spot yang sama, kecuali FS bakal ngerusuhin pergerakan TSM, jadi Morph bisa dapat kesempatan untuk rotasi dengan gampang. Mungkin dari Morph ya, untuk rotasi gue rasa udah pilihan terakhir. Paling dia kalau mau nyari kill kali ini ya, nyari kill tambahan dan berdoa tim-tim lain mati duluan sebelum mereka. Karena sekarang kalau dia mau rotasi nih, depannya open field, mobil dia udah bonyok. Dia juga mungkin utility habis ya, sejak fight dari tadi juga. Betul. Dia mungkin dari Morph ini bisa dibilang skak nih, belum mat sih, baru skak doang. Karena mayat yang dibunuh sama Morph Jauh-jauh. semuanya berada jauh dari area rumah yang ditempatin sama Morph. Oke, Blue Zone akan segera bergerak, sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Kali ini granat dari OR berhasil mendapatkan 1, ada Clutch Guard yang sudah mulai terkenok, tapi masih ada 3 pemain lain dari TSM yang akan merangkak. Kiri mereka masih ada OR, Viru bersembunyi di samping vehicles yang sudah di boarding. Sementara Clutch Guard tidak akan bisa di-revive karena terlalu yellow. Kalau mereka pengen nge-revive, Morph juga sudah mulai melakukan pergerakan sedikit pelan tapi pasti maju menuju ke arah tim FS. Zabrol sudah menahan sakitnya zona, kali ini Nomersi berada di bagian paling depan, sementara Viru bakal melempar granat berikutnya langsung menuju ke arah lower ground. Jonathan sedikit menahan sakitnya Blue Zone di Blue Zone yang ke-7, tapi Zabrol sudah termakan oleh zona. Nomersi berhasil mendapatkan 1 dan sedikit melakukan steal kill lagi. Nomersi mendapatkan kill tambahan untuk Morph. Iya, kita bakal lihat dari nomor 9 masih bertahan, dan Zabrol udah tumbang, last man standing dari Indonesia. Kali ini beri dukungan yang maksimal terhadap seorang No Mercy yang masih bertahan hingga total 13 orang kali ini ya. Yes, tapi No Mercy ketangkap juga ternyata sama tumbang. TSM dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Hashtag 5 untuk Morph Team, tapi kali ini dari OR. Mereka sudah melihat RCS yang sedang melakukan pergerakan. Ini enak banget buat FS karena FS mempunyai kompon sementara tim lain berada di luar dari zona nyamannya. Yureli langsung di finishing begitu aja. Scout mendapatkan poin tambahan, 3 kill sudah dia kumpulkan untuk timnya. Dan lihat, OR 12 Iya. kill. Weekday nyayur ya. What Selalu. happened dengan tim OR ya? Kalau weekday nyayur banget. Kalau Super Weekend, Baru sekali sih, tapi melempem gitu ketika Super Weekend. betul. Berbeda permainannya ketika dia bermain di weekday. Sayurnya basi berarti ya. Kelamaan. Nyayurnya Nyayur. hari ini nih. Pas udah weekend udah layu gitu sayurnya. Iya, gak dimakan-makan lagi. Sudah mulai ditembak dan sudah telat, keburu terlambat ya. Sudah tidak bisa bertahan lagi, bahkan energy drinknya tadi di drop dulu untuk ngasih space di tasnya, kira-kira mana yang harus dibanyakin, mana yang harus dikurangin juga. OR tinggal 2 pemain, RCS hanya tinggal 1 pemain, sementara FS masih ada 4 pemain. Virus sudah mulai terlihat sangat jelas. Wah. Berhasil mendapatkan 1, tapi Mavi memberikan tembakan yang baik, langsung hanya menyisakan 2 player saja. Ini bakal menjadi chicken harusnya untuk tim FS karena hanya menyisakan Mavi.
Ya, bakal ada steal kill lagi dari FS, last man standing, dan winner chicken dinner untuk FS di Betul. match yang pertama. Tim yang minggu lalu nggak masuk dalam top 16 pada akhir minggu, akhirnya malah dapetin WWCD pada minggu pertama kali ini. Tampaknya dari permainan mereka juga sudah mengalami banyak peningkatan juga, pemilihan tempat mereka tepat. Dan Morph ya, tim yang di awal-awal bonyok dua orang mereka bertahan hingga akhir dan dapetin total 11 poin nih kayaknya, 11-12 poin. Yes, sudah semakin banyak sepertinya peningkatan-peningkatan yang kita lihat di Morph untuk hari ini, tentunya buat match pertama, karena Tuh, 3 hari mereka nggak bermain, nggak mungkin mereka diem aja. nggak mungkin, Nggak doang. mungkin diem aja, pasti udah mulai melakukan beberapa evaluasi untuk menyambut minggu berikutnya. Iya, dan kelihatan sih performa mereka ya, meskipun memang tercuk di awal, itu nggak menghambat mereka untuk bermain dengan tenang, nyari kill tambahan, juga menentukan posisi yang tepat untuk bertahan hingga akhir. Yes, dan kayaknya teman kita sudah tidak sabar untuk memberikan analisanya di match yang pertama. Silahkan langsung saja Om Wawa. Oke, terima kasih Bro Pasta dan juga Wolfie. Pembukaan kita untuk minggu yang kedua dan masih di babak kualifikasi kalau kita bisa bilang. Sebelum mereka masuk ke dalam Super Weekend dan dibuka untuk winner chicken dinner bagi tim FS. Dan secara keseluruhan kita lihat